Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati semua ciptaannya. Terlebih Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk belajar. Mari sebelum kita belajar bersama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Dia sumber hikmat, Dia sumber ilmu, dan Dialah yang menuntun masa depan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Persembahkan pujian kami hanya kepada Engkau. Bahwa hati kami tetap dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru
dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dengan segenap hati mari katakan di hadapan Tuhan, oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat semua rahmat-Mu, buat setiap anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kiranya Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berikan telinga seorang murid kepada kami semua yang mendengarkannya, sehingga setiap firman yang tertabur dalam hati kami tidak berhenti sampai di pendengaran, tapi sungguh itu mengubahkan hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi serupa, semakin serupa dengan Engkau Tuhan, seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Isya harap kalian sehat, bahagia, dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari anak-anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran online, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ya. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca dalam ayat hafalan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ini suara bacakan ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian ayat hafalan kita, tapi hari ini kita akan bersama-sama belajar memahami firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Anak-anak, jadi untuk pagi ini firman Tuhan berbicara tentang buah-buah roh. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan dan memahami ketika seorang petani dia menanam benih padi, dia menginginkan apa? Dia menginginkan hasil panen padi. Ketika seseorang menanam pohon buah-buahan, dia menginginkan hasilnya berupa buah-buahan. Demikian juga ketika seseorang itu menanam tanaman bunga, dia menginginkan hasilnya berupa bunga. Demikian juga Bapa kita di surga menciptakan kita, menginginkan hidup kita berbuah, yaitu buah-buah roh. Ya, misalnya akan bahas satu persatu buah-buah roh apa. Yang pertama tadi buah roh adalah kasih. Ya, inti dari ajaran Kristen adalah kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri mengasihi. Ya, kasih ini berbicara tentang kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi anak-anak, kalau kamu tidak ingin disakiti, ya jangan menyakiti. Itu kasih. Kalau kamu tidak ingin dicubit, ya jangan mencubit. Itu kasih. Ya. Bahkan kita harus mengasihi kepada musuh kita yang membenci kita, itu harus kita kasih. Ya. Itu yang pertama. Kemudian buah roh yang kedua adalah tentang sukacita. Ya, anak-anak tahu kita ini lagi dalam masa pandemi corona ya. Sudah berapa bulan? Mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan kita masuk di bulan Oktober. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tetap harus bersukacita. Sukacita kita jangan hilang hanya karena ada wabah pandemi corona. Karena kita yakin dan percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu memberikan sukacita. Ya, jadi jangan karena wabah pandemi ini sukacita kita hilang. Tidak boleh. Kita tetap harus bersukacita. Oke, selanjutnya buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Anak-anak, damai sejahtera itu harus ada di dalam hati kita. Damai sejahtera itu bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, wujudnya bagaimana damai sejahtera itu? Ketika misalnya saja kita difitnah orang lain, disakiti orang lain, kita belajar untuk memaafkan, kita belajar untuk tetap punya damai sejahtera. Terus ketika kita dalam pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberi damai sejahtera di hati kita. Tuhan akan memberi jalan keluar dari pergumulan itu, dan Tuhan akan memberi damai sejahtera di hati kita. Itu damai sejahtera. Jadilah pendamai dalam setiap kehidupan kita. Ya, misalnya saja ketika ada teman yang bertengkar, kita jangan jadi troublemaker. Justru kita harus menjadi pendamai di antara teman-teman kita sedang berkonflik bermasalah. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, buah roh yang keempat adalah kesabaran. Nah, kembali lagi ya, kita sedang diuji oleh Tuhan kesabaran. Ya, sudah hampir 7 atau 8 bulan ini kita kan tidak boleh keluar, bahkan kita tidak boleh kalaupun keluar yang penting-penting saja. Bahkan kita KBN pun online. Ya, dilatih sabar oleh Tuhan. Keinginan kita untuk bertemu dengan teman, keinginan kita untuk bertemu dengan guru, tidak bisa. Ya, kita harus belajar dari rumah. Itu dilatih oleh Tuhan kesabaran. Sejauh mana kita bisa sabar? Ya, karena bagaimanapun juga dalam kondisi seperti ini kita mesti sabar. Sampai kapan pandemi ini berakhir kita tidak pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu kita perlu belajar sabar. Ya, belajar sabar dalam segala hal. Ya,
Kemudian buah roh yang selanjutnya adalah kemurahan. Nah, berbicara kemurahan berarti berbicara bagaimana hati kita punya kerinduan untuk memberi, untuk menolong orang lain. Ya, memberi itu tidak harus selalu berupa uang, tapi dengan senyum saja kita sudah bisa memberi. Menyapa itu juga sudah memberi. Ya, memberi teman pada saat temanmu mungkin tidak mempunyai uang atau baju, tapi kita punya kelebihan uang atau baju, kita bisa memberi. Kemudian memberi penghiburan kepada teman kita yang sedang kesusahan. Ya, memberi dukungan ketika teman kita sedang lemah imannya. Itu adalah wujud dari kemurahan. Selanjutnya adalah kebaikan, ya. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan dari kata dasarnya baik. Artinya kita mesti berbuat baik kepada siapa saja. Tidak harus dengan orang yang baik dengan kita. Dengan orang yang jahat sekalipun kita tetap harus berbuat baik. Ya. Coba perhatikan, matahari selalu bersinar. Dia tidak pernah memilih di mana dia bersinar. Tidak hanya memilih bersinar hanya di daerah Pulau Jawa saja, tapi dia bersinar di semua pulau-pulau di Indonesia. Artinya kita harus berbuat baik kepada siapa saja, tanpa memandang etnis atau suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang kekayaan, tanpa memandang status sosial. Kita mesti berbuat baik kepada setiap orang, karena itu yang diinginkan Tuhan. Ya, oke. Selanjutnya buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Ya, kita harus punya kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Ya, sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di sini kesetiaan juga berbicara tentang ketaatan, kepatuhan. Nah, anak-anak tahu sendiri ya, dalam KBR online ini kan kalian juga tetap diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kita mesti patuh dan taat untuk tetap melaksanakan, membuat tugas dan mengirim tugas tepat pada waktunya. Itu bukti dari kesetiaan juga, ya. Nah, siapa yang di sini sudah melakukan itu? Nah, musyawarah percaya, semua anak-anak sudah percaya, sudah melakukan tugas dan mengirim tugasnya tepat pada waktunya. Ya, kalau yang belum, masih suka menunda, masih suka mengirimnya terlambat, nah mulai sekarang berubah. Ya, berubah. Begitu diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru, langsung dikerjakan, langsung dikirim. Jangan suka menunda, karena kalau suka menunda nanti ada tugas lagi yang menyusul, kalian akan menjadi tidak bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Ya, oke, itu tentang kesetiaan. Yang ke-8, buah roh ke-8 adalah kelemah lembutan. Ya, lemah lembut itu terpancar di hati kita. Artinya kita berbicara ya dengan lemah lembut. Jangan bicara kasar, jangan bicara yang keras, jangan bicara yang bersuara teriak-teriak kalau tidak perlu. Ya, lemah lembutan itu artinya lemah lembut juga bukan berarti tidak tegas. Dalam lemah lembutan juga ada unsur ketegasan. Ya. Artinya kalau orang punya lemah lembutan itu berarti kita punya jiwa yang bisa merasakan penderitaan orang lain. Artinya kita punya rasa empati kepada orang lain. Ya. Nah, itu lemah lembutan. Lalu buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Ya, penguasaan diri itu juga bicara tentang pengendalian diri. Artinya kalau ada temanmu yang membuat kamu ingin marah, kita harus belajar mengendalikan diri. Jangan cepat marah, ya. Jangan cepat marah, yuk.
cara berubah, kendalikan ya. Pengendalian diri, penguasaan diri juga berbicara bagaimana kita itu tidak melihat situs atau konten-konten yang tidak berguna ya. Misalnya saja di era yang milenial ini, kita ini kan dengan kemajuan teknologi bisa membuka semua situs, baik yang negatif maupun yang positif. Nah, yang penguasaan diri ini jangan sekali kita buka situs atau konten yang tidak berguna. Misalnya buka situs pornografi, tidak boleh. Buka situs tentang kekerasan, jangan. Karena apa yang kita lihat, apalagi kita lihat seringkali, itu akan membuat pikiran kita mengikuti apa yang kita lihat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita akan berbuat dosa. Ya, misalnya sering melihat konten yang kekerasan, lama-lama otak kita akan diisi dengan kekerasan, sehingga akan tercipta melalui perbuatan kita akan berbuat keras juga, melakukan kekerasan pada orang lain. Atau misalnya juga kita sering melihat situs-situs yang porno, ya, akhirnya pikiran kita yang pornografi terus, itu akan merusak pikiran kita, akhirnya membuat kita berbuat dosa. Ya, itu tidak boleh. Ya, maka isilah dengan hal yang positif. Lihatlah situs atau konten-konten yang bermanfaat. Misalnya situs atau konten-konten bermanfaat tentang pelajaran sosiologi, misalnya pelajaran fisika, pelajaran kimia, pelajaran matematika, pelajaran biologi, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran geografi, dan pelajaran yang lain ya. Misalnya nggak sebut satu-satu ya, semuanya ada. Nah, itu yang akan membuat kita itu menjadi tambah pandai, menjadi kita semakin mengerti, pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang positif. Ya, nah sekali lagi penguasaan diri artinya kita mencegah hal-hal yang negatif supaya kita tidak melakukan itu. Ya, nah anak-anak, jadi ada berapa? Ada 9 buah-buah roh. Ya, saya ulangi, buah-buah roh yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan penguasaan diri. Ya, tentunya buah-buah roh ini kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sulit kita lakukan, maka kita perlu minta pertolongan Roh Kudus supaya kita ini bisa hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Ya, kenapa hidup kita harus menghasilkan buah-buah roh? Agar hidup kita menjadi teladan bagi orang lain, apalagi bagi orang yang belum percaya kepada Kristus. Ingat, karena orang Kristen ada kitab-kitab yang terbuka yang bisa dibaca. Ya, kita harus menjadi teladan. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Gitu ya anak-anak. Cukup sekian dulu ya firman pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pedoman kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami belajar untuk bisa menghasilkan buah-buah roh sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan belajar secara online. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, beri roh pengetahuan, roh kepandaian. Demikian juga Bapak Ibu guru yang mengajar mereka, juga beri Tuhan mereka kebijaksanaan dan kemampuan dalam mendidik dan mengajar anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.